Salah paham. Selain itu Bastian termasuk idaman banyak cewek di kampusnya. Di kampusnya, banyak sekali yang ingin menjadi kekasihnya, dan ini alasan Sarah tidak mau meninggalkan Bastian. Bastian menjalani hubungan dengan Sarah bukan karena cinta, hanya memanfaatkan Sarah apalagi mereka pun berdua di hotel berkali-kali. Searah gadis yang gampang mau dengan cowok yang berduit. Dia tidak memandang kau itu, yang paling penting dia memiliki banyak duit untuk membayarkan dirinya. Perbuatan itu yang membuat Bastian ingin berpisah dengan Sarah. Sarah melakukan pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap harinya, meskipun Sarah dikasih jatah bulanan oleh orang tua dikasih sesuai kemampuan orang tuanya. Sarah merasa kurang cukup dengan mengandalkan jatah uang bulanan dari dikasih oleh orang tuanya yang menurutnya kurang cukup, apalagi biaya hidup semakin ke depan semakin mahal. Sehingga ini alasan Sarah mencari tambahan uang jajan untuk menghidupi sehari-harinya, sehingga dia open bill. Dia merasakan biaya hidupnya kurang cukup jika mengandalkan uang dari orang tuanya. Apalagi Sarah gaya hidupnya harus mewah, setiap harinya harus membeli baju baru, yang tentunya harus mengeluarkan uang. Belum lagi beli skincare, alat make up dengan harga mahal-mahal, supaya dia selalu tetap cantik di depan pelanggannya. Sarah termasuk orang yang gengsinya tinggi, dia tidak menyadarinya kalau dia dari keluarga yang tidak mampu. Tenang akan gue jaga rahasia ini, ucap Yunita tersenyum. Makasih Beb, kau sahabat terbaikku. Ucap Sarah tersenyum, dan merangkul bahu Yunita. Yunita orang yang tidak kalah jauh dari Sarah. Dia juga bermain apek seperti Sarah tetapi dia lebih berhati-hati. Sarah sama siapa aja mau asalkan cowok itu uangnya banyak. Hanya dengan Bastian cowok yang tampan tetapi matre, tidak mau mengeluarkan uang saat jalan dengan Sarah. Yang gak habis pikir, Sarah tetap mau menjalani hubungan dengan Bastian. Saat Yunita dan Sarah sedang asik mengobrol tiba-tiba melihat Bastian di jalan tempat mereka duduk. Itu Bastian. Ucap Yunita melototkan matanya ke Sarah dengan melirik Bastian. Bisa-bisanya tuh anak ini di sini, ngapain dia? Sarah terkejut saat melihat Bastian sudah di depan mereka duduk. Lah mana gue tahu, lebih baik lu samperin sekalian omongin baik-baik masalah kalian. Yunita memerintah Sarah ke Bastian. Sarah nyamperin Bastian, bertanya ke Bastian. Ngapain lo di sini? Terheran. Gue mau cut knalpot motor yang versi terbaru, ucap Bastian ke Sarah dengan sinis. Tiba-tiba Sarah nyeletuk, cut knalpot atau cut cewek? Dengan nada jeleos. Bastian langsung emosi dengan ucapan Sarah yang asal menuduh. Maksud kamu apa? Gue di sini cuma mau cut knalpot, kok kamu bisa-bisanya menuduhku? Dengan kesal. Sarah hanya emosi dengan apa yang dilakukan Bastian pergi, tanpa berpamitan. Terjadi pertengkaran antara mereka. Yunita menghampiri mereka yang dari kejauhan yang sedang bertengkar. Sudah, cukup Pepep. Yunita menghampiri mereka. Kalian lagi apa sih malah berantem di sini? Apa nggak malu dilihati banyak orang? Lihat tuh banyak orang yang ngeliatin kalian berdua. Sarah dan Bastian menengok orang di sekitarnya. Memang di sekitar banyak orang yang ngeliatin mereka saat berantem. Hi, stop, ini jalan raya. Jangan berantem di sini, mending kita duduk di sana. Yunita menunjukkan tangan ke arah minimarket. Ya udah, di sini juga panas, malu juga gue diliatin banyak orang. Bastian mengerutkan dahinya. Lah itu sadar juga, ngerasain malu. Ucap Yunita dalam hatinya. Mereka bertiga menuju minimarket meneduh sekalian menunggu teman Bastian yang belum datang. Bentar, tunggu dulu. Yunita masuk ke minimarket membelikan minuman untuk Bastian. Mereka duduk berdua bersampingan, hanya diem-dieman. Sarah membuka botol minum, lalu meminumnya. 5 menit kemudian, Yunita keluar dari minimarket dan menyodorkan minuman ke Bastian. Ini tadi gue beli minuman buat lo. Thanks, Bastian sambil tersenyum. Bastian membuka botol minum yang dibelikannya lalu meminum. Setelah beberapa menit mereka diem tanpa ngobrol. Yunita menanyakan.
Gimana hubungan lo berdua? Mereka terdiam hanya bertatapan mata dengan bingung dengan hubungan mereka. Yunita menasehati mereka. Kalian udah sama-sama dewasa, pacaran termasuk udah lama apalagi sejak SMA. Kenapa kalau ribut masih kayak anak kecil, sampai-sampai berantem nggak tahu tempat? Iya tuh, Bastian dulu yang mulai. Lagi-lagi Sarah bikin ribut. Kok gue? Kan lu yang datang langsung nuduh gue. Bastian kesal. What's that? Baru dibilangin ya, masih aja ribut heran. Yunita terbatah-batah. Bastian menghembuskan nafas panjang. Dia meminta maaf duluan ke Sarah, bukan karena dia ngerasa bersalah, akan tetapi dia ingin memanfaatkan Sarah lagi. Dia keinget kalau hari ini mau cut knalpot, dia membayar dengan uang tabungan Bastian. Sehingga Bastian memiliki niat busuknya, memoriti uang ke Sarah. Lalu Bastian menoleh badan ke Sarah, memegang tangan Sarah, dengan ekspresi sedihnya Bastian. Sayang, aku minta maaf ya, sayang ke atas kesalahan yang tadi, dan yang kemarin-kemarin. Aku janji, tidak akan mengulangi lagi. Ucap laki-laki buaya dengan kegombalannya. Awalnya Sarah tidak ingin memanfaatkan perbuatan Bastian yang berulang kali dilakuin, akan tetapi Sarah tidak ingin meninggalkan Bastian cowok yang dia cintai. Selain itu dia nantinya akan sia-sia dengan perjuangan selama ini. Dan bisa-bisanya nanti jati kekasih cowok yang diidam-idamkan banyak cewek di kampusnya pergi. Janji, kau tidak akan mengulangi lagi? Sarah sok jual mahal. Janji sayang, aku tidak akan mengulangi lagi. Bastian memegang tangan Sarah sambil menciumnya. Sarah langsung meleleh dengan apa yang diperbuat Bastian, karena dia udah lama tidak diginiin. Ya udah sayang, aku maafkan kali ini. Aku juga minta maaf ya tadi sudah menuduhmu. Ucap Sarah dengan ekspresi bersalah. Yunita di samping mereka menggelengkan kepalanya. Tidak habis pikir oleh kelakuan Sarah dengan memudahkan memaafkan kesalahan buaya darat itu, Bastian. Yunita sudah paham dengan rencana mereka, benar-benar hubungan toksik si ucap dalam hatinya. Yunita tidak ingin ikut campur dengan hubungan mereka. Pura-pura ikut senang dengan hubungan mereka yang sudah membaik. Nah gitu dong, baikan lagi gue liatnya kan jati senang. Yunita sambil tersenyum. Sarah memeluk Bastian dengan sangat erat. Saat Bastian dipelukan Sarah membisikkan telinganya. Sayang, besok kita bobok bareng yuk. Maksud dari kata Sarah. Dia ingin check-in berdua di hotel. Bastian membisikkan balik di telingan Sarah, ayuk sayangku. Mereka berdua udah lumayan lama tidak check-in. Apalagi Sarah lebih sibuk melayani laki-laki lain ketimbang kekasihnya. Yunita tidak mendengarkan bisikan mereka. Tiba-tiba mereka berdua tersenyum ketika melihat Yunita. Yunita tidak ikut campur dengan apa yang lagi dibisikkan mereka. Tiba-tiba handphone Bastian berbunyi, ada telepon dari teman yang mau cut knalpot. Bastian mengambil handphone yang ada di sakunya, lalu mengangkatnya. Ternyata teman Bastian sudah sampai di sekitar minimarket, dia lagi on the way menghampiri Bastian. Beberapa menit kemudian, teman Bastian menghampirinya. Dia mengendarai motor kerennya dengan knalpot berisik.